Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megeta Selena dari Prodi Agribisnis. Di sini, saya akan menyampaikan materi pertama dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ada pemakaian tanda baca. Di antaranya, yang pertama ada tanda titik, yaitu dipakai pada akhir kalimat pernyataan untuk di belakang angka atau huruf dalam suatu daftar. Lalu ada untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Lalu ada dalam daftar pustaka dan untuk memisahkan bilangan ribuan. Yang kedua ada tanda koma yang dipakai pada di antara unsur-unsur dalam suatu perincian. Lalu sebelum kata penghubung, untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya, di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, sebelum dan sesudah kata seru, lalu memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat, lalu di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat yang ditulis berurutan. Lalu untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka, di antara bagian-bagian catatan kaki, di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya, dalam angka desimal untuk mengapit keterangan tambahan, dan di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Yang ketiga ada tanda titik koma yang dipakai sebagai pengganti kata hubung pada akhir perincian yang berupa klausa untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Yang keempat ada tanda titik dua yang dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan perlakuan atau percakapan, dan di antara jilid atau nomor halaman, surah dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Yang kelima ada tanda hubung yang dipakai untuk menandai bagian-bagian yang terpenggal oleh pergantian baris. Yang selanjutnya untuk menggabung unsur kata ulang. Lalu untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Lalu untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Dan yang terakhir untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Yang keenam ada tanda pisah yang dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain, dan di antara kedua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Yang ketujuh ada tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya dan di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedelapan ada tanda seru, dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Selanjutnya ada tanda elipsis yang digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan dan untuk menulis ujaran yang tidak selesai dibaca dalam dialog. Lalu yang ke-10 ada tanda petik. Tanda petik ini digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicara, naskah atau bahan tertulis lain. Lalu untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Lalu yang terakhir untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenali atau yang mempunyai arti khusus. Yang ke-11 ada tanda petik tunggal yang dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain dan mengapit makna, terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan. Yang ke-12 ada tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan, mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat, dan mengapit huruf atau kata yang kebenarannya di dalam teks
Lalu mengapit huruf atau kata yang kebenarannya di dalam suatu teks dapat dimunculkan atau dihilangkan, dan mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda perincian. Selanjutnya, yang ke-13 ada tanda kurung siku yang dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain, dan digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat yang terdapat dalam tanda kurung. Yang ke-14 ada tanda garis miring yang dipakai dalam nomor surat dan nomor pada alamat sebagai pengganti kata dan atau dan setiap, dan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi. Yang ke-15 ada tanda penyingkat atau apostrof yang digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu unsur asing yang belum terserap sepenuhnya ke dalam bahasa Indonesia, dan unsur asing yang dalam pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.